Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa mampir ke Kabupaten Jombang. Salam kenal dan hormat dari saya. Semoga teman-teman selalu sehat dan juga riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Muhtlir Zauhari atau akrab disapa Johar. Saya berasal dari Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang proposal yang saya ajukan dalam ajang Dana Indonesiana tahun 2023 untuk kategori penciptaan karya kreatif inovatif. Nah, proposal yang saya ajukan berjudul Pementasan Ludruk Bumi Damar Wulan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang Damar Wulan. Jadi Damar Wulan itu adalah suatu cerita yang berkembang pada era zaman Majapahit dan bersetting di kerajaan ini yang mengisahkan tentang cerita kepahlawanan dan juga cinta kasih antara Damar Wulan dengan Ratu Ayu yang berasal dari kerajaan Majapahit. Nah, di daerah di mana kekuasaan Majapahit berada, cerita ini sangat populer, termasuk di daerah saya di Kabupaten Jombang yang lokasinya sangat dekat dengan Kecamatan Trawulan yang sampai saat ini diyakini sebagai pusat dari Majapahit. Nah, dalam proposal ini saya dan tim ingin mengangkat tentang cerita Damar Wulan dengan fokus pada beberapa kendala atau tantangan yang kami hadapi di lapangan, khususnya di Kabupaten Jombang, khususnya lagi di Kecamatan Megaluh di mana saya lahir dan juga dibesarkan. Ada 3 fokus yang kami angkat. Yang pertama adalah tentang pelestarian cerita Damar Wulan itu sendiri. Sebagai informasi teman-teman semuanya, cerita Damar Wulan mungkin puluhan tahun lalu masih sangat populer. Tetapi makin kesini cerita itu makin kehilangan popularitasnya. Karena apa? Karena memang sangat jarang sekali dituturkan. Kalau dulu dituturkan dari orang tua kepada putra-putrinya, dari guru kepada murid-muridnya, atau dituturkan dalam masyarakat umum, tapi sekarang penuturan cerita Damar Wulan itu sudah jarang sekali kita temui di masyarakat. Nah, tentu menjadi suatu kekhawatiran gitu ya, dan juga kecemasan bagi kami yang memiliki atensi terhadap pelestarian seni budaya agar cerita ini nanti tidak hilang di telan zaman. Sehingga perlu kita bangkitkan lagi, kita promosikan kepada masyarakat, kita buatkan strategi untuk promosi dan juga sosialisasinya sehingga masyarakat mau menuturkan cerita ini kembali. Yang kedua, di Kecamatan Megaluh, tadi yang saya bilang, kecamatan di mana saya lahir dan dibesarkan, tepatnya di Desa Sudimoro, ada suatu petilasan atau suatu situs, yaitu situs petilasan Damar Wulan. Konon, situs ini adalah tempat di mana Damar Wulan pada zamannya beristirahat dan juga mencuci rumput yang akan diberikan kepada kuda-kuda kerajaan Majapahit. Karena pada zamannya Damar Wulan dikisahkan bekerja di kerajaan Majapahit dan memiliki tugas untuk mencari rumput. Kalau dalam bahasa Jawanya ngarit. Jadi mencari rumput yang kemudian diberikan kepada kuda-kuda kerajaan Majapahit. Nah, situs petilasan ini menjadi bukti yang sangat kuat di mana cerita ini cerita Damar Wulan itu valid terjadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Namun sayangnya kembali situs ini juga butuh atensi dan juga kepedulian dari banyak orang, termasuk dari kami selaku pemerhati dan juga pelestari seni budaya. Kalau dulu situs ini oleh masyarakat di Megaluh sendiri sering dikunjungi, anak-anak sekolah sering bepergian ke situ ketika hari Sabtu misalnya, mereka dituturkan cerita Damar Wulan langsung di situs petilasan ini. Namun sekarang situs ini semakin sepi dikunjungi oleh warga setempat. Nah, situs ini memang beberapa kali sampai saat ini masih menjadi destinasi wisata spiritualitas, tapi mayoritas pengunjungnya berasal dari luar Kabupaten Jombang. Nah, kami ingin membuat situs ini menjadi lebih informatif melalui proposal yang akan kami ajukan. Yang ketiga adalah pelestarian seni budaya itu sendiri. Di Kecamatan Megaluh ada beberapa seni budaya yang memang sudah lahir dari puluhan tahun yang lalu. Ada 5 yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah seni jarandor. Jadi seni jarandor ini adalah variasi dari seni jaran kepang yang memang khas dari Kabupaten Jombang. Yang membedakan adalah seni ini menggunakan alat
yang terbuat dari kulit semacam kendang yang disebut dengan jidor. Jadi jidor ini kalau misalnya dipukul dengan alat pemukul akan menghasilkan suara dor dor dor. Oleh karena itu disebut dengan seni jarandor. Nah, seni jarandor ini sangat populer di Jombang, termasuk di Kecamatan Megaluh. Yang kedua adalah seni tari remo. Tari remo adalah satu tari tradisional yang sudah menjadi ikon budaya Jawa Timur yang aslinya berasal dari Kabupaten Jombang. Nah, seni tari remo ini sangat populer di daerah kami gitu ya, dan membawa cerita dan juga nilai-nilai keberanian, kepahlawanan, dan juga rasa perjuangan. Yang ketiga adalah seni gejok lesung. Jadi kalau teman-teman tahu, lesung dan juga alu itu adalah alat yang dulu digunakan oleh masyarakat tani untuk menghaluskan hasil-hasil pertanian. Contohnya adalah padi dan juga jagung atau hasil pertanian keras lainnya. Nah, di daerah kami juga berkembang seni gejok lesung, di mana mayoritas dimainkan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu ini memainkan lesung dan alu, kemudian mereka bernyanyi dan juga diselingi dengan tarian. Itu adalah seni budaya yang ketiga. Yang keempat adalah seni budaya campur sari dan karawitan. Jadi seni gamelan, seni musik gamelan yang kemudian dimainkan dan diiring oleh lantunan lagu yang dinyanyikan oleh sinden atau waranggono. Yang keempat adalah seni ludruk. Ludruk ini juga sudah menjadi ikon budaya Provinsi Jawa Timur dan sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ludruk adalah seni teater tradisional yang berasal dari Jombang dan berkembang pada masa penjajahan Jepang pada kala itu dan digunakan sebagai hiburan atau tontonan sekaligus memberikan tuntunan, karena melalui ludruk biasanya disampaikan pesan-pesan kebaikan tentang toleransi, tentang penerimaan, tentang tenggang rasa, tentang bekerja keras, tentang gotong royong, tentang nilai-nilai perjuangan, dan tentang aspek atau atribut atau nilai-nilai kebaikan lainnya. Nah, menggabungkan keseluruhan seni budaya ini dalam suatu pementasan seni budaya yang lebih kreatif dan juga inovatif menjadi misi kami. Jadi, kelima seni budaya ini akan kami bangkitkan, kami padu-padankan dalam pementasan ludruk yang berlakon atau bertema Bumi Majapahit. Sebagai informasi teman-teman semuanya, saya adalah pendiri dan juga inisiator Jombangan. Jadi kalau teman-teman lihat di kaos saya, ini adalah sketsa dari penari tari remo Boletan, tari remo dari khas Kabupaten Jombang. Nah, Jombangan adalah suatu inisiatif yang saya dirikan 5 tahun lalu dengan tujuan untuk melestarikan dan mempromosikan heritage di Kabupaten Jombang. Bisa berupa bahasa, bisa berupa sejarah, bisa berupa seni budaya, bahkan warisan yang sifatnya fisik seperti bangunan. Dengan mempromosikan dan melestarikan ini, saya dan juga tim di Jombangan berharap akan ada kepedulian dari masyarakat dan juga ada kebanggaan serta rasa memiliki atas heritage Jombang yang sangat beraneka rupa dan sangat beraneka ragam ini. Nah, Jombangan sendiri terkait dengan 5 seni budaya yang tadi saya jelaskan, kami juga mendampingi, membiayai gitu ya, dan mengembangkan grup seni budaya. Total ada 4 yang selama ini kami dampingi gitu ya. Ada 4. Pertama adalah grup Jarandor, namanya New Kuda Purnama. Yang kedua adalah grup Gejok Lesung, Guyup Rukun. Yang ketiga adalah grup Tari Remo Serikandi Jombang. Dan yang terakhir adalah grup Campur Sari dan Karawitan, namanya juga sama, New Kuda Purnama. Jadi secara tim penyaji seni budaya, nanti yang kami akan libatkan adalah grup seni budaya yang kami selama ini buat dan juga dampingi. Bagaimana dengan ludruk itu sendiri? Nanti akan kami kerjasamakan dengan salah satu grup ludruk yang paling populer, paling terbaik di Kabupaten Jombang, namanya adalah grup ludruk Budi Wijaya. Nah, kegiatan dalam proposal kami untuk memberikan manfaat terhadap 3 fokus yang kami angkat tadi. Pertama, pelestarian cerita Damar Wulan. Yang kedua adalah pelengkapan fasilitas situs petilasan Damar Wulan. Yang ketiga adalah pelestarian seni budaya di Kabupaten Jombang, khususnya di Kecamatan Megaluh. Maka kami akan melakukan beberapa kegiatan yang kami bagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah praproduksi. Fase kedua adalah produksi, yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, kegiatan pada fase pasca praproduksi adalah kami akan melakukan brainstorming atau event yang bertujuan untuk menjaring ide, masukan,
saran, atau kritik yang membangun dari pihak-pihak yang akan kami libatkan sebagai panitia dan juga pengisi acara dari pementasan Ludruk Bumi Damar Wulan ini. Jadi kami akan melakukan brainstorming event dengan melibatkan panitia dan juga seniman dan juga seniwati yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Nah, dengan adanya brainstorming event ini, kami berharap akan memiliki pemahaman yang sama, memiliki ekspektasi yang sama, dan juga memiliki komitmen bersama untuk menyukseskan rangkaian kegiatan pementasan Ludruk Bumi Damar Wulan ini. Nah, kegiatan berikutnya adalah dalam fase produksi. Fase produksi kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kami akan mengembangkan e-book atau electronic book yang berisi panduan pelestarian cerita Damar Wulan. Nah, di dalamnya akan ada berbagai konten yang sangat menarik, mulai dari cerita itu sendiri, karena ada beberapa versi cerita Damar Wulan. Yang kedua adalah liputan terkait dengan situs petilasan Damar Wulan yang tersebar di beberapa daerah, baik yang ada di Kabupaten Jombang maupun di luar Kabupaten Jombang. Yang ketiga adalah kami akan menyajikan konten berupa dialog dialog dari cerita Damar Wulan yang bisa digunakan untuk teater sederhana. Nah, dialog ini nanti bisa dihafalkan atau dimainkan oleh siswa-siswi di sekolah atau masyarakat umum ketika mereka memiliki ketertarikan memainkan drama dari Damar Wulan ini. Dan juga tentunya konten-konten lainnya yang terkait dengan bagaimana kita bersama bisa melestarikan cerita Damar Wulan ini. Nah, yang kedua adalah pembuatan website dan juga sosial media. Dalam era kecanggihan teknologi saat ini, 4.0 atau bahkan sudah memasuki 5.0, bahwa penggunaan teknologi itu menjadi suatu kebutuhan. Begitu juga dalam pelaksanaan proyek ini. Kami akan membuatkan website dan juga media sosial berupa Instagram yang menjadi one single source atau one stop information center, menjadi pusat informasi dari cerita Damar Wulan ini. Jadi website ini dan Instagram ini tentunya bisa diakses oleh umum dimanapun, kapanpun secara gratis dan berisi berbagai informasi menarik tentang Damar Wulan itu. Kegiatan berikutnya, kegiatan yang ketiga adalah pagelaran pementasan Ludruk Bumi Damar Wulan itu sendiri. Nah, yang saya sebutkan tadi akan melibatkan beberapa grup seni budaya. Jadi kami akan mendorong penciptaan kreasi seni budaya yang baru berupa lagu dan juga tari. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, kami akan melibatkan grup Jarandor New Kuda Purnama. Jadi grup ini akan menciptakan kreasi tari Jarandor Damar Wulan yang terinspirasi tentunya dari cerita Damar Wulan. Yang kedua adalah grup Gejok Lusung Guyup Rukun. Jadi pementasan Ludruk Bumi Damar Wulan ini akan menjadi tontonan dan juga memberikan tuntunan karena kami akan menyampaikan cerita-cerita dan juga nilai-nilai kebaikan sebagaimana fungsi dari Ludruk itu sendiri. Tentunya kita akan tuturkan dalam pementasan ini nilai-nilai kebaikan dalam cerita Damar Wulan, contohnya keberanian, perjuangan, kepahlawanan, dan juga cinta kasih. Selain itu, kami juga akan menuturkan cerita-cerita lainnya. Salah satunya adalah melalui lagu yang akan dibuat oleh grup Gejok Lesung. Jadi mereka akan membuat 3 lagu yang terinspirasi dari kehidupan desa, kehidupan masyarakat tani, kehidupan seni budaya agraris, tentang pertanian, tentang hidup bertetangga, dan lain sebagainya. Nah, lagu-lagu baru ini akan kami ciptakan dan kami akan tentunya buatkan iramanya menggunakan musik Gejok Lesung. Grup yang ketiga yang kami libatkan adalah grup Tari Remo Sri Kandi Jombang. Jadi kami juga akan membuat tari kreasi baru, namanya adalah Tari Damar Wulan. Tari ini ketika pembuatannya akan difasilitasi oleh pelatih tari profesional. Grup yang ketiga yang akan kami libatkan adalah grup Campur Sari dan Karawitan New Kuda Purnama. Nah, mereka akan membuat 3 lagu kreasi baru, 3 lagu gending kreasi baru yang terinspirasi dari cerita Damar Wulan. Nah, terkait judul, dalam pikiran kami ada 3 judul ya, karena ada 3 lagu. Pertama judulnya adalah Damar Wulan, yang kedua adalah Ratu Ayu, dan yang ketiga adalah Minak Jinggo yang merupakan 3 karakter utama dalam cerita Damar Wulan. Nah, grup terakhir adalah tentunya grup Ludruk Budi Wijaya. Nah, grup Ludruk Budi Wijaya ini nanti akan mengkoordinir pementasan secara menyeluruh
dan mereka akan berlatih bersama-sama dengan 4 grup seni budaya lainnya yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, semua karya kreasi baru ini dalam bentuk lagu, dalam bentuk tari, ada lagu terinspirasi dari kehidupan desa, ada lagu terinspirasi dari cerita Damar Wulan, ada tari Jarandor Damar Wulan, ada tari kreasi Damar Wulan, semuanya akan kami dokumentasikan dalam bentuk video sehingga nanti bisa diakses juga oleh publik melalui media sosial atau melalui website kami. Nah, bagaimana dengan pasca produksi? Kami tentu menyadari pentingnya kegiatan sosialisasi dan juga promosi gitu ya. Konten-konten yang sudah kami buat dan juga berbagai hal yang sudah kami kreasikan dalam fase atau tahap sebelumnya, tahap praproduksi dan juga tahap produksi. Dalam fase pasca produksi ini, kami akan melakukan 3 hal. Pertama, kami akan mencetak buku fisik, panduan pelestarian cerita Damar Wulan. Buku fisik ini nanti akan digunakan terbatas dan tentunya tidak diperjualbelikan secara komersil. Buku fisik ini akan kami berikan kepada sekolah-sekolah dan juga desa yang ada di Kecamatan Megaluh serta pemangku kepentingan terkait yang kami akan ajak kerjasama dalam upaya bersama pelestarian cerita Damar Wulan ini. Nah, kegiatan kedua adalah sosialisasi. Jadi kami ingin agar Damar Wulan ini berkembang dan bangkit kembali. Setidaknya dimulai dari Kecamatan Megaluh, di mana di situ ada situs petilasan Damar Wulan. Nah, kami akan mengundang perwakilan dari 13 desa yang ada di kecamatan ini untuk kami ajak dalam kegiatan sosialisasi. Kami akan beberkan, jelaskan semua konten, semua bahan tentang Damar Wulan sudah kami buat dan kami menginginkan mengajak mereka untuk berkomitmen bersama mempromosikan cerita Damar Wulan ini di desa masing-masing. Kegiatan sosialisasi berikutnya adalah kami akan mengundang perwakilan dari guru dari sekolah-sekolah di lingkungan Kecamatan Megaluh, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga sederajat. Jadi kami akan menyasar kepada guru-guru, kami akan sosialisasikan terkait dengan konten dan juga karya yang sudah kami buat, dan kami ingin mengajak mereka, para guru, untuk berkomitmen melestarikan dan mempromosikan cerita Damar Wulan ini di sekolah masing-masing. Nah, yang terakhir adalah selain menyasar ke guru, kami juga akan menyasar ke murid. Jadi kami akan mengadakan kegiatan dengan judul Jombang Sambang Sekolah. Temanya adalah Damar Wulan. Jadi kami akan mengunjungi sekitar 10 sekolah dari berbagai level SD, SMP, SMA sederajat di Kecamatan Megaluh, di mana di situ kami akan berinteraksi langsung dengan siswa-siswi dan kami akan menjelaskan secara detail tentang Damar Wulan itu dengan cara yang menarik tentunya, dan juga ada banyak hadiah yang akan kami berikan kepada siswa-siswi di sekolah tersebut. Nah, kegiatan ini kami buat secara komprehensif. Jadi kami menekankan pada pentingnya beberapa hal. Pertama adalah dokumentasi. Dokumentasi itu penting sekali karena dokumentasi menjadi referensi atau panduan utama bagi mereka yang ingin mempelajari tentang cerita Damar Wulan. Dokumentasi yang kami buat berupa video, berupa e-book, berupa cetak buku gitu ya, tentang cerita Damar Wulan serta karya kreasi seni budaya berupa tari dan juga lagu-lagu yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, yang kedua adalah pentingnya pelibatan pemangku kepentingan terkait. Jadi, kalau teman-teman lihat bahwa pemangku kepentingan yang kami libatkan, yang utama tentunya adalah seniman seniwati dari 5 grup seni budaya yang ada di Kabupaten Jombang. 4 ada di Kecamatan Megaluh. Dan selama ini kami dampingi langsung di inisiatif Jombangan yang saya dan tim kembangkan. Nah, selain itu kami juga akan melibatkan tentu pemangku kepentingan lainnya. Pertama tentunya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Jombang dan juga OPD terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kecamatan Megaluh. Kami juga akan melibatkan pemerintah Kecamatan Megaluh, kemudian pemerintah desa, total ada 13 desa di Kecamatan Megaluh. Kami akan melibatkan institusi pendidikan seperti yang saya jelaskan, SD, SMP, SMA, dan sederajat di Kecamatan Megaluh. Selain itu tentunya kami akan engage atau melibatkan teman-teman dari media massa,
baik cetak maupun elektronik, dan teman-teman dari influencer, serta Duta Pariwisata dan juga Duta Budaya di Kabupaten Jombang. Nah, pelibatan masyarakat ini, pelibatan pemangku kepentingan ini menurut kami sangat strategis karena semua orang, semua pihak itu bisa memainkan peran masing-masing sesuai dengan organisasi atau tupoksi masing-masing dalam pelestarian seni budaya khususnya cerita Damar Wulan. Nah, yang ketiga adalah setelah dokumentasi pelibatan masyarakat, pentingnya urgensi yang kami angkat adalah terkait dengan sosialisasi dan promosi. Ini menjadi satu kesatuan. Setelah dokumentasi kami buat, maka kami akan berlanjut ke kegiatan promosi dan juga sosialisasi kepada target-target yang kami tuju. Tadi ada perwakilan sekolah, perwakilan guru dan siswa, dan juga perwakilan desa. Nah, hasilnya tentu kami akan memberikan dampak terhadap berbagai pihak ya teman-teman. Pertama, dari segi pelestarian seni budaya. Jadi kami akan menciptakan kreasi baru berupa lagu-lagu dan juga tari gitu yang terinspirasi dari cerita Damar Wulan. Yang kedua, kami juga akan membuatkan website dan juga media sosial, dan juga tadi yang saya lupa sebutkan, kami akan melengkapi situs petilasan ini dengan barcode informasi yang akan ketika di-scan barcode-nya dengan handphone atau piranti lainnya akan mengarah ke website Damar Wulan yang akan kami buat. Selain itu, di petilasan ini kami juga akan lengkapi dengan perpustakaan mini, di mana kami akan menyediakan rak buku. Kami akan lengkapi dengan buku-buku tentang Kerajaan Majapahit dan juga tentunya buku-buku tentang Damar Wulan. Dan terkait dengan pengelolaan, kami akan kerjasamakan dengan pengelola dari situs petilasan Damar Wulan ini. Nah, bentuk manfaat lainnya tentunya adalah berupa perputaran uang. Karena perputaran uang ini sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang kami buat, semuanya diperuntukkan untuk para pemangku kepentingan yang terlibat. Jadi kami berharap dengan kegiatan ini kami juga bisa menggerakkan perekonomian khususnya di Kecamatan Megaluh. Dan tentunya kami akan memberikan kepada masyarakat kami di lingkungan Megaluh atau Kabupaten Jombang atau bahkan Indonesia suatu sajian berupa referensi terkait dengan cerita Damar Wulan yang bisa diakses secara gratis oleh siapapun, kapanpun, dari manapun, dan juga dokumentasi tari, pementasan ludruk yang mereka bisa lihat sebagai hiburan, tontonan sekaligus sebagai tuntunan. Jadi kami sangat berharap bahwa kami diberi kesempatan oleh Dana Indonesianya untuk kategori penciptaan karya kreatif inovatif. Saya mewakili seluruh teman-teman seniman, seniwati, 5 grup seni budaya yang akan kami libatkan: Jarandor, Gejok Lesung, Tari Remo, kemudian campur sari dan karawitan, dan tentunya ludruk, mengucapkan terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berusaha untuk maksimal membuat proposal yang sekomprehensif mungkin sesuai dengan fakta yang memang ada di lapangan dan juga sesuai dengan masukan dari para pemangku kepentingan yang saya sebutkan tadi. Jadi saya mewakili tim kembali mengucapkan apresiasi dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Dana Indonesianya. Terlepas nanti kami mendapatkan bantuan atau tidak, kami tetap berkomitmen dalam melestarikan cerita Damar Wulan dan juga seni budaya yang ada di Kabupaten Jombang, khususnya di Kecamatan Megaluh. Saya akan tutup dengan pantun karena saya buka dengan pantun juga. Jalan-jalan ke Surabaya, terima kasih dari saya. Siang panas minum es selasih, rasanya manis menyegarkan hari. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bisa selalu sambung silaturahmi. Akhirnya saya Mudir Zawari selaku pengusul proposal pementasan Bumi Damar Wulan undur diri. Semoga kita selalu bisa sambung silaturahmi, sehat, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih banyak.